Saya akan memberikan 31 tips yang terbukti secara ilmiah untuk mencegah demensia. Demensia bukan hanya gejala kecil atau penyakit semata, melainkan spektrum di mana banyak hal di otak berjalan tidak semestinya, mulai dari kehilangan ingatan, masalah bahasa, perubahan kepribadian, hingga kesulitan berpikir dan memecahkan masalah. Diet tinggi karbohidrat adalah salah satu faktor utama di balik demensia, dan juga terdapat kekurangan seperti B12 serta kekurangan lain yang dapat menyebabkan demensia. Saya suka ketika mereka mengatakan bahwa 40% kasus demensia bisa dicegah dengan perubahan gaya hidup. 40%. Jadi, kenapa mereka bilang angkanya serendah itu? Kenapa tidak lebih tinggi? Apa tuh 60% yang katanya tidak bisa kita lakuin apa-apa? Itu pertanyaan saya. Saya kasih tahu sekarang, Anda harus melakukan sesuatu secara aktif dan agresif untuk mencegah dan menghindarinya. Dan itulah yang akan kita bicarakan hari ini. Nomor satu, usia adalah faktor risiko terbesar untuk demensia. Karena semakin tua usia Anda, semakin besar kemungkinan Anda terkena demensia. Tapi saat kita menua, ada satu hormon yang benar-benar naik drastis, sangat-sangat tinggi. Hormon ini ditemukan di kelenjar pituitari Anda dan mengirimkan sinyal ke ovarium dan testis. Hormon ini memberitahu organ-organ tersebut untuk bekerja. Lalu ada siklus umpan balik di mana mereka mematuhi perintah untuk memproduksi lebih banyak hormon. Tapi tentu aja, seiring bertambahnya usia, seperti pada tubuh wanita, ovarium kehilangan fungsinya, dan pria juga mengalami atrofi testis. Itulah sebabnya gonad kehilangan fungsinya. Sekarang hormon luteinizing ini benar-benar menjadi gila. Hormon ini mengirim sinyal itu, tapi gagal. Makanya kadarnya naik tinggi. Banyak cara menurunkannya. Tiga yang terbaik, ashwagandha, magnesium, dan seng. Wanita dan pria sama-sama bisa memiliki kadar testosteron yang rendah. Meningkatkan kadar testosteron Anda bisa sangat melindungi otak Anda. Saya akan meletakkan beberapa tautan video tentang cara melakukannya di bawah ini. Mari kita lanjut ke poin kedua, TUDCA. TUDCA adalah versi sintetis dari empedu beruang. Empedu diproduksi oleh hati dan disimpan di kantong empedu. Namun tampaknya beruang memiliki versi yang berbeda, yang benar-benar baik untuk kondisi tubuh tertentu yang berkaitan dengan otak dan sistem saraf. TUDCA digunakan untuk orang yang mengalami stroke karena dapat melewati sawar darah otak. Selain itu, TUDCA sangat efektif untuk resistensi insulin dan membuat insulin menjadi lebih sensitif. Selain banyak hal lain yang berkaitan dengan hati, TUDCA benar-benar dapat membantu mengurangi peradangan hati, sirosis, bahkan hati berlemak. Mari kita lanjut ke poin ketiga. DVD nih. Ini adalah hal lain yang juga baik untuk melindungi hati dari racun seperti keracunan ular atau keracunan jamur. Ini seperti penawar racun. DVD Kenny memiliki sifat yang sangat khusus dalam melindungi hati dan merupakan antioksidan yang kuat untuk saraf di otak Anda. DVD Kenny membantu mengurangi plak beracun yang dapat menumpuk di otak seperti yang terlihat pada demensia. Tapi ini menarik karena kerusakan hati bisa meniru masalah yang berkaitan dengan otak Anda. Bahkan, sirosis tingkat lanjut benar-benar dapat mempengaruhi fungsi kognitif. Lalu ada sesuatu yang disebut betain hidroklorida. Ini biasanya merupakan solusi alami yang digunakan untuk membantu meningkatkan asam lambung. Ini baik untuk gangguan pencernaan dan asam lambung. Tetapi seiring bertambahnya usia, kita kehilangan asam lambung kita. Kita juga kehilangan kemampuan untuk menyerap mineral. Kita kehilangan kemampuan untuk mencerna protein dan melepaskan nutrisi tertentu seperti B12 dari protein. Dan jika kita tidak memiliki cukup asam lambung dan tidak bisa menyerap B12, gejala kekurangan B12 ini, apa namanya? Demensia. Nomor 5 berikutnya adalah polusi udara. Jika Anda berada di lingkungan yang beracun, terutama terkait udara Anda, ini juga berkaitan dengan hal-hal seperti merokok atau menghirup polusi. Semua polusi ini masuk ke paru-paru, masuk ke dalam aliran darah Anda dan mencapai otak. Ini menyebabkan stres oksidatif dan peradangan yang kemudian bisa mulai mempengaruhi otak Anda. Sekarang ada berbagai aplikasi yang bisa Anda gunakan untuk melihat seberapa banyak polusi di lingkungan Anda saat ini. Dan jika polusinya tinggi, Anda perlu membeli filter udara untuk rumah Anda dan melakukan yang terbaik untuk menghirup udara bersih, bahkan mungkin harus pindah rumah. Tapi saya ingin menekankan bahwa polusi udara adalah risiko yang cukup besar terkait dengan fungsi kognitif. Memang tidak sebesar merokok, tapi jelas merupakan salah satu faktornya.
Itulah sebabnya saya selalu menyarankan orang-orang untuk sering berjalan-jalan di alam, menghabiskan waktu di hutan yang udaranya bersih. Nomor 6 adalah progesteron. Ini adalah topik lain yang benar-benar menarik karena progesteron melindungi otak Anda. Progesteron digunakan sebagai terapi untuk penyakit otak degeneratif dan sayangnya, seiring bertambahnya usia, kadar progesteron benar-benar menurun baik pada pria maupun wanita. Saya ingin menarik perhatian Anda pada hal ini karena menurut saya, jika Anda mengalami demensia, mengonsumsi progesteron akan menjadi pilihan yang sangat bijak. Selanjutnya, nomor 7 adalah musik dan tari. Musik dan tari telah diteliti untuk membantu mengurangi resiko demensia, karena Anda menstimulasi area tertentu di otak Anda dan juga meningkatkan hormon yang sangat kuat bernama oksitosin. Oksitosin mungkin adalah salah satu cara terbaik untuk mengurangi stres kronis dan kortisol. Jadi, musik dan tari tidak hanya mengurangi stres Anda, tetapi juga meningkatkan kualitas tidur Anda yang akan kita bahas nanti. Selanjutnya, nomor 8 adalah depresi. Suasana hati Anda dapat mempengaruhi berbagai aspek fisiologi, termasuk neuron di otak Anda. Saya punya banyak video tentang depresi. Saya akan meletakkan beberapa tautan di bawah, namun vitamin D3 berada di urutan teratas daftar hal-hal yang patut dicoba. Selanjutnya adalah DHA. Ini adalah sejenis asam lemak omega 3 yang merupakan protein struktural. Sebagian besar otak kita terbuat dari DHA, dan ketika seseorang kekurangan DHA, risiko demensia menjadi jauh lebih tinggi. Itulah sebabnya sangat penting untuk mengonsumsi ikan berlemak dalam jumlah yang cukup sebagai bagian dari pola makan Anda. Anda tahu, bisa juga sardin, bisa juga hati ikan kod atau minyak hati ikan kod. Semua itu hanya untuk benar-benar mendapatkan DHA tersebut. Mineral jejak lain yang benar-benar penting adalah seng, untuk membantu mengurangi resiko plak di otak. Anda bisa mendapatkannya dari daging merah, tiram, makanan laut, dan berbagai jenis makanan lainnya. Nomor 11 menarik, namanya Deprenil. Ini sejenis obat. Saya tidak menyarankan Anda meminumnya. Ini sangat menarik karena saya membaca sebuah buku tentang ini dan obat ini seperti obat anti penuaan. FDA telah menyetujui obat ini untuk Parkinson, tapi bukan untuk demensia. Padahal ada uji klinis yang cukup kuat yang menunjukkan obat ini efektif untuk itu. Karena yang dilakukan obat ini adalah mencegah pemecahan neurotransmitter. Dan tentu saja, jika kita berurusan dengan demensia, kita tidak ingin hal itu terjadi. Karena itu akan memperburuk demensia dan fungsi kognitif, bukan? Obat ini mencegah proses tersebut. Tapi tentu aja, saya selalu lebih memilih versi alaminya. Apakah ada MAOB inhibitor alami? Ya, ada. Bahkan cukup banyak. Apakah mereka sama kuatnya? Enggak, tapi efek sampingnya lebih sedikit dan saya suka itu. Dan ini adalah sesuatu yang disebut asil kava. Saya hanya akan mengonsumsinya jika saya benar-benar mengalami demensia. Tapi ini adalah sesuatu yang perlu kamu ketahui sebagai alternatif dari obat tersebut. Mari kita bahas nomor 12, kelat aluminium. Ya, saat aluminium menumpuk di otak, itu bisa mengganggu kognisi. Hal yang perlu kamu ketahui tentang ini adalah ada kelator alami. Jadi, kelator akan menempel pada aluminium dan logam berat lainnya, lalu membantu mengeluarkannya dari tubuh. Tapi kamu juga bisa menggunakan silika, air silika, atau suplemen silika. Ada juga bukti bahwa ini efektif pada anak-anak dengan autisme. Ini juga menarik. Mari kita lanjut ke nomor 13. NAD bantu produksi energi dengan ambil elektron dari makanan dan mengisinya ke baterai. Tapi saat tambah tua, kadar NAD menurun. Itulah sebabnya ada berbagai strategi untuk membantu meningkatkan NAD. Salah satu caranya adalah menyediakan bahan baku untuk membuat NAD, yaitu niacin atau vitamin B3. Selain itu, melakukan latihan interval intensitas tinggi juga bisa membantu. Kedua hal ini dapat membantu meningkatkan NAD. Oke, nomor 14 adalah olahraga. Tentu saja, olahraga adalah salah satu hal terkuat yang bisa Anda lakukan untuk mencegah dan menghindari demensia. Karena Anda mengurangi stres, Anda juga mendapatkan semua oksigen itu. Anda menstimulasi gen-gen tertentu yang meningkatkan faktor neurotropik yang berasal dari otak, yang membantu menumbuhkan sel-sel otak baru. Jika lingkungan Anda bermasalah, semuanya akan menjadi sulit. Ini seperti akuarium ikan. Jika Anda mencemari airnya, ikan-ikan akan sakit. Anda bisa memberi mereka makanan terbaik. Anda bisa ngobati setiap gejalanya, tapi jika airnya tetap beracun, tidak ada yang akan sembuh. Tubuh bekerja berdasarkan 10 sinyal seperti insulin, kortisol, peradangan, kualitas tidur, dan fungsi usus.
Masing-masing mempengaruhi bagaimana perasaan Anda, tapi selalu ada satu sinyal yang lebih bermasalah dari yang lain. Dan jika Anda tidak memperbaikinya, semua hal lain akan terhambat. Saya telah menyiapkan tes gratis 2 menit untuk menemukan hal itu bagi Anda. Tes ini akan memberitahu Anda sinyal utama mana yang saat ini menahan tubuh Anda. Klik tautan di deskripsi, lakuin tesnya, dan berhentilah menebak-nebak. Mari kita lanjut ke yang berikutnya. 15. Stimulasi mental seperti teka-teki, belajar bahasa baru, belajar musik, atau belajar apa aja. Beberapa orang ketika pensiun pindah ke Florida, lalu mereka duduk di kursi dan nonton televisi. Mereka bisa mengalami demensia jauh lebih cepat. Mari kita lanjut ke nomor 16. Interaksi sosial. Interaksi sosial merangsang oksitosin. Ini benar-benar membantu mengurangi stres dan meningkatkan keterikatan. Tapi ini juga berperan besar dalam mengurangi resiko demensia. Ini juga merupakan faktor lain yang sangat penting. Nomor 17, kesehatan gusi. Tahukah Anda bahwa pada plak otak jenazah penderita demensia ditemukan produk sampingan tertentu dari bakteri gigi? Bakteri gigi ini juga ditemukan pada plak di arteri. Jadi, jika Anda memiliki infeksi gusi atau abses, itu bisa merembes ke dalam tubuh, menuju otak, dan memicu respons imun. Sebenarnya, plak ini sekarang dianggap sebagai respons imun terhadap beberapa mikroba. Jadi, saat ini adalah salah satu teorinya. Bisa jadi itu adalah mikroba atau bisa juga virus. Dan sekarang tubuh berusaha melindunginya dan sebenarnya menumbuhkan plak di sana. Anda harus memperhatikan kesehatan gusi dan gigi Anda. Kuncinya adalah pola makan sehat untuk membuang racun sistemik dalam tubuh. Banyak yang tanya, rekomendasi suplemennya apa? Begitu mereka bertanya. Tentu saja, saya tidak netral soal ini suplemen berkualitas tinggi milik saya sendiri. Tapi jika Anda pergi ke Amazon dan mengetik suplemen Dr. Berg, Anda bisa menemukan lebih banyak informasi. Nomor 18, teka-teki tangan non-dominan. Saya menggunakan tangan kanan saya. Jika saya mulai mengerjakan teka-teki dengan tangan kiri, itu benar-benar menjadi tantangan bagi otak dan jauh lebih merangsang otak saya dibandingkan dengan tangan kanan. Jadi, jika Anda mulai melakukan sesuatu dengan tangan kiri, tampaknya itu bisa membantu mengurangi resiko demensia. Nomor 19, latihan hipoksik. Apa itu latihan hipoksik? Cukup pakai alat ini. Begini caranya. Setelah itu, Anda bisa mengatur alat ini untuk membatasi oksigen dan ini berkaitan dengan ketinggian yang berbeda-beda. Jadi, Anda bisa mensimulasikan ketinggian 5.000 kaki, 7.500 kaki, atau 10.000 kaki, dan menciptakan kondisi hipoksik dengan melakukan berbagai sprint pendek atau latihan dengan kadar oksigen yang lebih rendah. Lalu, apa manfaatnya? Ini memicu beberapa genetik yang sangat kuat untuk membantu pertumbuhan sel darah Anda, membentuk lebih banyak kapiler, dan meningkatkan kadar oksigen. Ini adalah cara yang luar biasa untuk meningkatkan pemulihan setelah berolahraga dan juga meningkatkan kapasitas pengangkutan oksigen. Namun, ada penelitian hebat tentang melakukan hal ini setelah stroke dan bagaimana hal itu dapat meningkatkan fungsi otak Anda. Nomor 20, kekurangan B12 dapat meniru gejala demensia dan ini bisa disebabkan oleh kurangnya asam lambung atau karena Anda tidak mengonsumsi produk hewani. Beberapa orang seperti saya tidak dapat menyerapnya dengan cukup karena masalah genetik. Itulah sebabnya saya harus memastikan bahwa saya mendapatkan cukup makanan yang mengandung B12. Tapi B12 juga sangat penting untuk membentuk selubung mielin di otak Anda. Oke, nomor 21, vitamin D3 atau mendapatkan cukup sinar matahari. Karena vitamin ini berhubungan dengan lebih dari 2.000 gen, ini adalah vitamin lain yang sangat penting dan sangat antiinflamasi untuk otak Anda. Jangan cuma dosis kecil. Untuk dosis lebih tinggi, sekitar 6-10 ribu IU harian atau rutin berjemur tanpa terbakar. 22. Kekurangan vitamin B1. Ada bukti serius tentang apa yang bisa terjadi jika otak Anda kekurangan B1. Untuk otak, saya akan merekomendasikan benfotiamin yang larut dalam lemak. Ada juga jenis B1 lain yang larut dalam lemak yang bisa Anda gunakan. Salah satunya adalah alitiamin. Jadi, memiliki B1 ini sangat penting untuk melindungi Anda dari demensia. Tapi ingat, hal yang bisa menyebabkan kekurangan B1 adalah makan terlalu banyak karbohidrat olahan dan gula rafinasi. Mengonsumsi terlalu banyak teh dan kopi jika berlebihan juga bisa mengurangi vitamin B1. 23. Aktivitas fisik. Menurut saya, aktivitas fisik adalah salah satu cara terbaik untuk mengurangi stres.
Ini jauh lebih baik daripada hanya berjalan di treadmill, karena Anda melakukan sesuatu yang produktif dan berolahraga sambil berkebun atau membersihkan rumah. Saya udah membahas tentang merokok. Saya hanya ingin menyebutkan nomor 25. Minum alkohol tidak memberikan manfaat apapun untuk kesehatan Anda. Itu tidak akan memperbaiki jantung Anda. Alkohol tidak hanya mempengaruhi hati, tapi juga otak, oke? Alkohol menciptakan toksisitas pada neuron Anda. Saya udah membahas soal antasida ini, tapi saya hanya ingin membicarakan nomor 27 tentang probiotik. Saya bicara tentang makanan fermentasi, kefir, yogurt, dan keju mentah. Semua ini mengandung probiotik dan ada yang namanya sumbu usus otak. Dan ada bukti yang sangat kuat bahwa mendukung kesehatan usus itu penting untuk mencegah demensia. Dan itulah sebabnya saya mengangkat topik ini, karena ini akan menjadi hal lain yang sangat-sangat penting. Ini bukan sel Anda, tapi sesuatu yang hidup di dalamnya dan sangat vital. Dan kemudian saya ingin membahas tentang kelebihan zat besi. Ada juga kaitan antara terlalu banyak zat besi dengan kerusakan otak yang sebenarnya bisa terjadi. Zat besi adalah salah satu hal yang sulit dikeluarkan dari tubuh, dan itulah sebabnya saya tidak pernah menyarankan Anda mengonsumsi suplemen zat besi. Salah satu hal yang mungkin perlu Anda lakukan suatu saat adalah mendonorkan darah dan melihat bagaimana perasaan Anda setelahnya. Jika Anda mendonorkan darah dan merasa jauh lebih baik, curigai adanya kelebihan zat besi. Nomor 29. Jika Anda menjalani diet rendah karbohidrat, saya sarankan Anda melakukannya dengan versi diet ketogenik yang sehat. Saya akan meletakkan tautannya di bawah ini. Tapi saat Anda menjalani diet rendah karbohidrat, Anda memperbaiki resistensi insulin dan benar-benar membantu otak. Dan saya benar-benar percaya bahwa orang-orang yang menjalani keto hampir sepanjang hidupnya dan tidak menyalahgunakan gula serta pati olahan, yaitu gula tersembunyi, tidak akan mengalami demensia. Karena mereka bisa menyediakan bahan bakar untuk otak, otak pun bahagia, dan ini adalah sumber bahan bakar yang lebih baik. Dan jika seseorang sudah mengalami demensia, saya akan menyarankan untuk mengonsumsi minyak MCT dan bahkan mengambil keton sebagai suplemen. Dengan begitu, Anda benar-benar memberi makan otak dengan keton secara harfiah. Anda pasti akan merasa lebih baik secara kognitif. Dan kemudian ada pola makan rendah karbohidrat dengan puasa intermiten. Kedua hal ini bersama-sama akan membantu mengurangi resistensi insulin. Puasa intermiten dan puasa jangka panjang akan menciptakan kondisi autofagi, di mana tubuh Anda membersihkan plak beracun dari otak Anda. Lalu bagaimana dengan demensia vaskular? Anda bertanya. Hal terbaik untuk mendukung jantung, mendukung pembuluh darah dan arteri yang menuju ke jantung, serta mencegah stroke. Dan terakhir, tidur nyenyak. Apa yang terjadi saat Anda tidur? Pada dasarnya, Anda sedang membersihkan atau mendetoksifikasi otak Anda. Kurang tidur, baik karena sleep apnea atau hal lain, benar-benar bisa berkontribusi pada demensia. Dan terakhir, saya harus menyebutkan tentang gen APOE ini. Jika Anda melakukan tes DNA dan gen ini menempatkan Anda pada faktor risiko tertentu, Anda mungkin memiliki gen yang membuat Anda rentan, tapi itu di luar kendali Anda. Ini adalah epigenetik, artinya Anda bisa mengubah gaya hidup Anda dengan sangat mudah dan mencegahnya menjadi faktor apapun. Tapi ada baiknya Anda melakukan tes DNA. Karena ini akan membimbing Anda untuk mengetahui di mana titik lemah Anda dan hal-hal apa saja yang perlu Anda perhatikan lebih ekstra. Karena jika Anda tahu bahwa itu adalah titik lemah Anda akan lebih giat berusaha mengatasinya. Sekarang Anda udah tahu jauh lebih banyak tentang demensia, tapi masih ada satu hal terakhir yang perlu Anda pelajari, gejala diam-diam dari demensia. Video ini udah ditonton lebih dari 12 juta kali karena alasan yang sangat penting. Saat Anda menontonnya, Anda akan mempelajarinya di sini. Langsung klik, lanjutkan, klik aja. Ini dia. Silahkan cek.